Wasalis al-haya' min nafsihi. Yang ketiga yaitu malu min nafsi dari dirinya. Ada malu dari Allah, ada malu dari manusia. Wasalis al-haya' min nafsi, malu dari dirinya. Wa yakunu bil iffah wasyana fil khalwah. Ya Pak, malu di dalam dirinya itu wa yakunu bil iffah wasyana fil khalwah. Itu menjaga ifah itu ngrekso, wasyanah menjaga fil khalwa ing dalam apa persepen ijen persepen. Ini makarihta ayyarau nas minka fala taf'alhu binafsika idza khalauta. Jikalau engkau enggak senang ayyarahun nas minka, jikalau engkau tidak senang manusia melihat sesuatu itu minka darimu, fala taf'alhu binafsika idza khalata, maka engkau tidak akan melakukan binafsika dengan sendirimu idza khalata, jikalau khalauta sepi. Jadi seumpama nglakoni ijen lho niku izin masuk ana sing ketok iku, apalagi dilihat orang lain. Iki ifah, iki wasyanah fil khalwah, jaga. Dadi seumpama nglakoni iki ambekane lho gak pantes izin. Napa maling dilihat tiang kata niku. Niki pernah ini Umar, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Nabi sallam yata'awatu min khamsin. Kanjeng Nabi ini minta perlindungan dari 5. Jadi harus waspadai 5 itu. Apa 5? Minal jubni, yaitu orang pengecut ya termasuk malu dalam melakukan kebaikan. Wal bukhli, yang kedua bukhli, kikir. Wasu'il umur, elek umure masa fasadul akli minal kibir, rusaknya akal dari kesombongan. Rusaknya akal minal kibir, ya. Ini namanya su'ul umur. Yang keempat wa fitnatis sodri, fitnatus sodri. Apa fitnatus sodri itu? Wa ayyamuta ghairu ta'ib, ghairu ta'ib kama qala Ibnu Jauzi, yaitu mati sebelum taubat. Ini harus diwaspadai, mati sebelum tobat. Nah, kita kan belum mati, nggih. Nah, masih ada kesempatan tobat. Yang kelima, wa'adzabil qabri, azab kubur. Nah, kenapa kalau diazab kubur? Padahal sebelum kubur setelahnya kuburan ya lebih parah. Tapi ini kok disebut adzabil qabri. Ya kalau kubur parah ya bangkit dari kubur ya tambah parah kan perhitungannya. Ya adzabil qabri. Niki wonten cerita saking malunya siapa itu? Ibnu Umar. Kanjeng Nabi dawuh,
Jadi qala Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sallallahu ahbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim. Kanjeng Nabi dawuh, ahbiruni, berilah kabar kepada saya. Ini riwayati dari Ibnu Umar, dari putrane Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi dawuh, ahbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim. Berilah kabar kepadaku bisa jarotin, yaitu pohon masalah muslim. Ya, pohon ini seperti orang muslim. Masih tu'ti ukulaha kulahinin bi'ni rabbiha la takhutu. Yaitu memberi makan makanannya pohon ini kulahinin di setiap masa bi'ni rabbiha, dengan izin Tuhannya. La takhutu maksud la tuskitu ay la tuski warokoha. Pohonnya daunnya enggak jatuh ya. Akhirnya dalam hati Ibnu Umar ini fawaqa fi nafsi an-nakhlah. Jero atine iki kurma iki. Ya. Jero atine. Padahal Kanjeng Nabi suruh berilah kabar kepadaku ya, tentang pohon yang mana pohon itu seperti orang muslim. Ya kanop mangatan sekulahin bini robia lah atau enggak. Terus daunnya ini enggak rontok. Ya. Terus kata semerap Ibnu Umar, tapi jawab jero ati. Ya. Bahwa ka fi nafsi an-nakhlah. Jero atine kurma iki, ngoten. Bakari itu an atakallama wa sama Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma lam yatakallama. Saya Bakari an atakallama. Saya enggak bicara. Maksud saya enggak suka bicara. Wasam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena di situ ada sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang lebih pantas untuk menjawab. Jajang iso jawab, tapi karena di situ ada sahabat Abu Bakar juga ayahnya Sayyidina Umar. Tadi kajenge jawab niku sungkan, mboten neco, kono awake rumangsa napa? Alit. Cilik. Kok modele ngene. Nah, kan iki termasuk malu. Iki malu sing ya napa niki? Kan kita sering kadang itu banyak ulama tanya, siapa yang bisa jawab? Terus kita lihat banyak orang-orang alim, terus kita mau jawab sungkan. Begitu juga, ya Pak, Ibnu Umar ini, sahabat Ibnu Umar ini tahu, oh ini kurma ini dalam hatinya, tapi nggak mau menjawab, kan Pak? Karena di situ ada sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya. Jadi nggak jawab, mek jero atine tok kurma iki, kurma iki. Falamma kharajtu ma'abi, ketika saya keluar ma'abi serta ayah saya yaitu Sayyidina Umar, bareng keluar sama saya, kul ngucap sapa ingsun, ya abati waqa fi nafsi an-nakhlah. Ya. Itu jero atiku waqa fi nafsi iku an-nakhlah iku. Yang dipertanyakan Rasulullah itu saya tahu itu apa? Kurma, wis keluar sudah keluar. Ya berarti, saya tahu itu kurma itu. Akhirnya, kaulah, manaka antakulah. Kenapa kamu enggak mengucapkannya? Kenapa mencegahmu untuk mengatakannya? Kenapa kamu enggak jawab saat itu? Terus saya dinam, itu sudah keluar.
Lau kunta qultaha kana habba ilaiya min kadza wa kadza. Dan terus Sayyidina Umar, jika engkau mengucapkannya kana habba ilaiya, aku luwih seneng aku lek awakmu iso jawab tambah seneng aku. Kana ahabba ilaiya min kadza wa kadza. Apa kok ente jawab ae? Kok jawab. Qala ma manani illa lam araka wala apaka takalam tuma fakarihtu. Yang mencegah saya kecuali lam araka, saya tidak melihat panjenengan dan juga tidak melihat sahabat Abu Bakar takalam tuma untuk fakarihtu. Saya enggak suka itu. Karena apa? Ya saya ini wong cilik mosok ngalahi wong sing tuwa ngoten lho. Ya. Iki adab iki. Dadi walaupun iso gak ndudukno kehebatane, ya. Ana sing lebih pantas untuk menjawab. Nah, ini tuntunan ini. Wa fi riwayat annahu qala wa ka fi nafsi anna an-nakhla wa ratu an akula fa idza ana asghar al-qaum fastahyaitu. Karena saya ini paling cilik, istahyaitu izin itu. Ya. Saya malu. Wa hadza min kamalil muru'atil Ibnu Umar wa isah wa tawadhu'i. Iki termasuk apa? Kesempurnaan muru'ai Ibnu Umar wa isya wa tawadhu dan tawaduknya sahabat Ibnu Umar. Nah, itu termasuk malu, tapi malu sing apik itu termasuk muruah. Jadi walaupun bisa enggak mau jawab. Wah, kalau kita kan kesempatan. Wah, wong gede-gede gak iso jawab. Oh, jawab. Ndudukno apa? Kehebatane. Nah, iki ya, enggak muruah ini, ya, enggak muruah. Oleh hadiah bisa, oleh serban ya. Apa maning ya? Engko ya. Saya kira beda sing iso jawab oleh serban ya. Ngono kate jawab akeh kiai-kiai iki ya. Apa maning ana sing gak iso jawab malan. Wah, kate jawab iki gak enak modelnya ya, izin, malu, merasa tidak. Itu namanya muru'ah. Nah, sekarang gantos bab al-hikmatu salisa wa salasun. Hikmah al-hikmatu salisa wa salasun utawi hikmah kang kaping 3 wa salah 30. Dari 33. Qala radhiyallahu anhu ngendika sapa Habib Abdullah radhiyallahu anhu, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, man utawi sapane wong iku ahmalah ninggal sapa men asid ka ing jujur ing bener. Haitsu yakhafu sekirane wedi sapa man istakmala moko nglakoni sapa man al-kadziba ing goro haitsu yarju sekirane arep-arep sapa man. Jadi dawuhnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa yang meninggalkan kejujuran, haitsu yakhafu istamal kadzib haitsu yarju. Jadi man ahmala asidqa haitsu yakhafu. Barang siapa meninggalkan kejujuran, haitsu yakhafu. Ya karena takut. Aku lek ngomong bener ajur iki. Kadang-kadang iki. Aku lek bener ajur iki ngaten. Jadi bahaya iki. Aku lek ngomong bener bahaya iki. Ya. Iso-iso kena keplak iki ngaten. Iso-iso kena dogo iki. Ya, oh bahasa Bangil apa dogo iku? Kena dogo iki. Kena sikat iki. Ya, orang yang takut ya, meninggalkan kejujuran karena takut ya. Ad-darar min sidqihi, takut bahaya dalam kebenarannya itu mang. Nek jujur itu kok bahaya iki. Maka orang seperti itu istamal kadzib haitsu yarju.
orang itu akan melakukan dusta ketika ada yang diharapkan. Ya. Jadi wong lek ninggalkan kejujuran krono takut, ini orang ini akan dusta ketika ada sesuatu yang diharapkan. Aku lek gak goro, gak oleh iki. Wis goro ae. Ya. Itu awalnya dari apa? Awalnya yaitu dari takut untuk jujur, meninggalkan jujur, takut apa? Terkena bahaya. Orang seperti ini nanti akan berani berdusta, ya. Ketika mengharapkan sesuatu. Aku lek gak goro gak oleh, ya kena wong liya kok ngarai. Nah. Jadi ana pengaruh nih. Jadi karena orang-orang dulu itu walaupun tahu yakin aku lek jujur iki sing jelas iki ajur-ajur iku. Ya. Ini apa? Tetap jujur. Ya. Pernah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ki Syekh Abdul Al-Jailani ki mondok disangoni sama ibunya, ya, 40 dinar. Pesan ibuke pesan kepada Syekh Abdul Qadir itu, ya, untuk wanti-wanti tidak apa, nggak sombong, nggak dusta, ya, nggak dusta. Iki ambek doleki bape niki. Masih sarah iki dawa. Megane kula cuplik-cuplik niki. Nggih. Wa hukian Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu anna qala bainatu amri min khina manasatu ala sidqi. Jadi dipesani Syekh Abdul Qadir untuk tetap jujur. Dididik saya ini oleh ibu saya, untuk senantiasa jujur. Wa dzalika anni kharastu min Makkah ila Baghdad atlubul ilma. Ketika saya keluar dari Makkah ila Baghdad atlubul al-ilmah, untuk mencari ilmu. Jadi dari Makkah ke Baghdad untuk mencari ilmu. Ya ana mondok sing ngene iku nggih. Dari Mekah teng Baghdad. Jarake pinten wae? Nang Makkah supaya Indonesia nang teng pundi niki? Ya lihat dina sampean hitung dhewe nggih. Dadi Mekah nang Baghdad. Baghdad itu Irak nggih. Irak. Fa'atatni Umi arba'ina dinaron. Ibu saya memberi 40 dinar. Ya kayak asta'inu bi ala nafaqah untuk apa? Untuk nafaqah selama mencari ilmu itu. Wa hadatni ala sidqi, terus janjeni ibu saya pada saya ala sidqi untuk jujur, pesen agar apa? Agar jujur, ya. Falamma sona ardo Hamdan, ketika kita sampai di tanah Hamdan, khadrat alaini jamaah minal lusus, maka keluar dari atas kita jamaah minal lusus, jamaah golongan minal lusus, saking maling atau perampok. Ya. Itu tuh Hamdan mau perampok. Fa akhadhu al-qafilah, maka perampok-perampok itu mengambil kafilah itu. Famarra wahidun minhum wa qala lima ma'aka. Akhirnya ada satu dari perampok itu datang kepada saya, wahidun minhum wa qala li, dan mengatakan kepada saya, "Ma ma'aka, kamu bawa apa?" Saya Abdul Qadir ditanya, "Kamu membawa apa?" Katanya perampok iki, "Oh, dipesen ibu gak oleh goro ya." Kudu jujur. Nah. Padahal itu jujur ngomongnya. Kamu bawa apa? Kultu arba'una dinar. Saya membawa 40 dinar. Seumpama sampean ditakoni perampok ngoten napa? Jujur sampean.
Lah itu si Abdul Qadir tahu aku lek jujur sing jelas ilang iki duwe iki. Tapi krana oleh pesene ibuke supaya tetap jujur iki. Walaupun sing tanya iku perampok. Ya. Kira-kira sampean ya apa teng ana perampoke? Enggak apa-apa kowe. Jujur sampean. Oh jare ya gak apa sing tak gawa ya hadza iki mungkin ngono tok ya. Gak bawa apa. Ini si Abdul Qadir. Jadi apa yang bersamamu? Kamu membawa apa? Kutu adba'una dinaron. Saya membawa 40 dinar. Oh kuantal 40 dinar itu. Wadona ani ahja'ubi fatarokani. Terus perampok itu menyangka saya ini guru. Iya. Iya. Gak mungkin iki iki. Ya temenan iki kok cerita to. Kok polose cerita. Iya aku nggawa 40. Wis sangkane guyon, dek tinggal wis. Fatarokani. Ya. Jadi fatarokani ahja'u bi fatarokani. Ya. Perampoknya menyangka saya ini apa? Guru. Akhirnya meninggalkan saya, ngoten. Faro'ani rajulun akhar. Kemudian ya, melihat saya, orang laki-laki yang lain, perampok yang lain lihat saya. Ya. Faqala maka, tanya lagi, "Mamaka, kamu bawa apa?" Fahtu bima ma'i. Terus saya memberi kabarnya, saya memberi kabar kepadanya bima dengan apa ma'i yang bersama saya. Jawab saya sama. Ya saya membawa 40 dinar, 40 dinar, ya. Fa akhadani ila kabirihim. Maka membawa saya kepada kabirihim, pimpinannya. Akhirnya dibawa kepada pimpinannya. Ya cerita jujur. Ya pimpinannya perampok. Ya. Sing pertama gak percaya. Woi guyon gedabrus iki. Ya. Barang sing kedua ya takoni jujur. Akhirnya dibawa nang kabir pimpinan perampok emang. Fasa'ali fahbartuhu. Maka tanya kepada saya, ya pimpinan itu mang. Fahbartu saya memberi kabar. Ya tak cerita apa adanya, yaitu 40 dinar. Kena sampai tiru niki. Ya, ketekan perampok ngono. Tapi lek sampean benar-benar apa yakin kok si Abdul Qadir ya bisa tunduk kok perampok itu sing gare apa kena kan kurang yakin niku ya perampok tanya Pak Saifah ya tak kabari ono 40 ini 40 dinar aku disangoni ibuku gawe ndolek ilmu faqala ma hamlaka ala sidqi terus akhirnya pimpinannya perampok itu nanya, "Mahamaka ala sidqi." Apa yang menjadikan mahamaka ala sidqi? Yang menjadikan kamu itu jujur itu apa? Ya. Qultu ahadani ummi ala sidqi. Saya jawab kata saya Abdul Qadir, karena ibu saya sudah menjanji, nganti-nganti apa jenenge wasiat ya. Untuk tetap jujur itu karena saya dapat wasiat dari apa yes dituturi dapat apa nasihat dari ibu saya untuk tetap jujur itu fa khafu an akhunu ahdaha dan saya takut jikalau saya mengkhianatinya saya takut untuk mengkhianati ibu saya karena pesannya disuruh jujur. Wahadat al-khasya ra'isul lusus. Akhirnya pimpinan perampok ini al-khasya takut ini. Ya, takut kepada Allah ini. Al-khasya itu takut kepada Allah. Wedi. Pikirin ini. Iki nang ibu wedi khianat. Lu awak nang Gusti Allah kan ngono. Ya.
Fa khadat al khasyah raisul lusus. Pimpinane iku al khasyah timbul rasa khasyah. Wa masa fasoha wa masausia bau, akhirnya menjerit dan mencobek-cobek apa? Bajunya, menyobek bajunya. Anta takhafu antahuna ahda ummika wa ana la akhafu an akhuna ahdallah. Engkau takut untuk khianat kepada janji ibumu, sedangkan saya enggak takut an akhuna ahdallah. Saya enggak takut khianat kepada Allah. Itu mang, itu jujur itu. Ya, jujur. Iso ndadekno orang itu apa? Sadar. Si Abdul Qadir niku. Ya. Nek sampean niru si Abdul Qadir bae ta. Iya. Kate sapa sing gak tiru lek gak wali-wali. Ya. Akhirnya takut ini tobat pada Allah. Sampai nang ibu ngono gak wani khianat, sedangkan saya gak wedi jikalau saya khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suma amara bi raddi ma akhadhu minal qafilah. Kemudian memerintahkan pimpinan perampok ini untuk mengembalikan apa yang diambil iku mang. Kembalikan semua ini. Uangnya apa kafilah dikambilkan semua. Wa qala, pimpinan mengatakan ana ta'ib lillah ala yadaik. Saya bertobat kepada Allah ala yadaik. Di sisimu, di sandingmu. Wa qala man ma'hu anta kabirna fi qat'it thariq. Maka berkatalah orang yang bersama pimpinan ini, pimpinan orang anta kabiruna fi qat'it thariq. Engkau adalah pimpinan kita fi qat'it thariq, di dalam apa? Qat'it thariq ya membegal itu. Ya, apa merampok itu. Engkau adalah pimpinan kita di dalam merampok. Wa antal yaum kabirna fit taubah. Maka engkau adalah pemimpin kita fit taubah, di dalam taubat. Akhirnya ikut taubat semua. Engkau adalah pimpinan kita di dalam apa? Merampok. Dan sekarang engkau adalah pimpinan kita di dalam bertaubat. Fatabu jami'an bi barakatis sidqi. Maka perampok-perampok itu bertobat apa? Bi barakatis sidqi, barokahe jujur. Memang jujur itu berat itu. Mergane perintah Gusti Allah wa kunu ma'as shodiqin. Ana ma'as bersama orang-orang sing jujur. Rek kon langsung jujur ngono sulit. Koncono, ma'ason wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian ma'as shodiqin, bersama orang-orang sing duduk wa kunu shodiqin ngoten ndak. Wa kunu as-shodiqin wong sing jujur, memang berat. Ya apa latihan wa kunu ma'as shodiqin, bersama orang-orang sing jujur. Insyaallah kalau kita bersama dengan orang-orang jujur nanti akan berani untuk jujur, ya. Lah iki sampean kenal Syekh Abdul Qadir Jalani, insyaallah sampean wani jujur mari ngono. Mun tekan perampok nggawa apa iki lho. Iki tak dekek ana cepitane anu, ya. Lalu malah Syekh Abdul Qadir keterangan lagi diceritakan, mana uangnya? Ini saya diletak ditutuno iki. Malah ditondomi iki, anu iki. Tutuno di anakno. Ini Syekh Abdul Qadir, ini barokah jujur memang berat. Sing berat itu ketika jujur, ketika apa? Aku lek jujur dapat bahaya. Iki ujiane. Nah, biasanya wong lek ero lek bakal bahaya gak wani jujur biasa iki. Nah, orang yang gak berani jujur ketika takut bahaya ini, suatu ketika ia akan berani dusta karena mengharapkan sesuatu.
Jadi dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Orang yang beriman, takwalah kamu wa kunu lan ono sira ma'as-shadiqin. Bersama orang-orang yang jujur. Karena perlu kita ini kumpul bersama orang-orang jujur. Kalau kita kumpulan wong ahli korupsi, nular-nular, ya, pemanang ketok abang-abang numpuk-tumpukan itu. Iki mek ngurangi nolit tok siji, ya, ya, ayo, nular. Wong apik nggih nulari, tiang elek nggih nulari. Wong kita itu kiai, jejer mbek kiai ketularan are. Ya. Malah sing diambung walak-walik tangane santrine wadah. Kadang lek kiai temenan kan gak sepiro brai. Sing kiai pertama-tama ya serbane anu ya. Kadang kiai temenan kadang apa? Wis gak ngrasakno serban wis. Oleh sing santrine serbanane komplit. Wadang undangan sing disalami walak-walik santri. Lha kena anune iki, Bang. Kena sawape. Ya begitu juga kalau kita berteman dengan orang elek, katut elek batal enggak ikut-ikut. Jadi kalau Al-Qusairi asidku alla yakuna fi ahwal kasyaubun. Dari Al-Qusairi mengatakan sidik jujur itu alla yakuna fi ahwal kasyaubun. Jadi dalam ahwal keadaanmu, tingkah lakumu enggak ada saubun. Saubun itu campuran. Ya, murni jujur. Wala fi i'tiqadi raibun, dan tidak ada dalam i'tiqadmu raibun, keraguan. Seperti kita yakin terhadap ahli sunnah wal jamaah, harus enggak boleh ada keraguan. Contohnya keraguan itu mosok sih ahli sunnah tok sing bener. Berarti ini ada keraguan. Ini masih belum sidik di dalam apa? Beriktikad. Kita harus yakin bahwa yang benar hanya ahli sunnah wal jamaah. Karena sudah jelas hadis ini, satastari umati ala salah wa sab'ina firqah. Ya. Jadi umatku akan terpecah menjadi 73 kan. Kulluhum finnar. Semuanya finnar. Illa wahidah, kecuali satu. Akhirnya sahabat manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Sawadul a'dom, ya golongan yang paling banyak. Ya, so, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mana ana wa ashabi dan sahabat-sahabat saya. Jadi kita bukan hanya mengikuti Kanjeng Nabi, tapi juga apa? Sahabat-sahabat saya. Jikalau ada majelis, ada yang mencela mencaci sahabat, maka itu bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Jadi wong sing ahli sunnah wal jamaah ini enggak akan menyalahkan salah satu daripada sahabat, walaupun terjadi konflik sahabat itu, seperti Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan sebagainya. Ya, bagi kita enggak boleh menyalahkan Muawiyah, enggak boleh menyalahkan Sayyidina Ali juga enggak boleh. Ya apa sikap kita? Mereka beda dalam beristihad. Jadi enggak mari menyalahkan. Karena istihad itu kan apa? Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Jadi enggak boleh kita ikut-ikutan. Itu bukan wilayah kita. Ya, wilayah sahabat. Wilayah sahabat itu tinggi loh. Lebih tinggi daripada wali kutub yang bukan sahabat. Karena enggak boleh kita ikut-ikutan, enggak boleh. Enggak boleh kita menghakimi. Oh iki Muawiyah sing anu enggak boleh. Ya, gitu. Itulah. Nah, kita harus yakin wala
harus yakin dalam i'tiqad kita, yakin terhadap ahli sunnah wal jamaah, hanya ahli sunnah wal jamaah yang benar. Ya. Karena sudah ada hadisnya. Wala fi amalika aibun, dan juga enggak ada di amalmu, perbuatanmu aib. Amalnya ini enggak ada aib. Contohnya kita beramal enggak ada aib. Apa aib itu? Termasuk enggak ikhlas. Ya, si krono-krono ini apa giat iku? Apa ngaji kok giat kok? Kalau ngaji ana omah kok 30 juz cek pegae. Tapi lek diundang kok jam 11 hatam wong telu. Karena apa iku? Ayo aku nyeneni awakku dhewe lho. Karena apa iku? Lah iku kudu ngatur niat iku ya. Mbok niate sampean gak ada apa iku kok. Ya, harus bisa ya. Nah, opo kudu jujur. Opo aku lek maca Quran ijen ana omah cek. Ya, saulan dorong khatam. Tapi lek diundang ya. Ya, iki tanyakan pada diri sendiri. Ngoten. Kudu jujur. Nek cocok iku amal memang iku apa? Jujur. Jadi amal la fi amalika aibun. Jadi enggak ada tidak amalmu aibun, celah. Wah iki lek bahas jujur iki panjang iki. Ya. Panjang. Lek ditukono maneh wis kita iki golongan al-kadzibin iki. Lek terusno ya. Terusno kita iki bukan sodikin, kadzibin. Iya. Kono sing jujur iku amaliyah, i'tiqad. Iya. Ambek ati zahir batin sama, ngoten lho. Wong kadang kita zahire ambek batine beda. Iki enggak masuk sidik iki. Ya. Iki banyak masalah takrif mengenai itu. Jadi fayam bail akil ayat harasika fi jami ahwali. Hendaknya orang yang punya akal, insyaallah kita ini termasuk golongan yang punya akal nggih. Karena kita bukan kambing. Karena fayam bail akil ayat harasika fi jami ahwali. Hendaknya orang yang punya akal ini bersungguh-sungguh di dalam jujur fi jami ahwali, dalam semua keadaan ahwal tingkah laku kita. Hatta fi halatin yadunu annasika fiha yaduru nafsah, sampai dalam keadaan nyangka bahwa jujur itu akan membahayakan dirinya. Sampai ngoten. Kalau kita kira-kira apa wani jujur, nggak berani ya. Kalau sampai bahaya nih man. Ini wandelok ini berat iki jujur ya. Ya hatta fi hadiyadun halatin, sehingga dalam keadaan yadunu annasidqa fiha yaduru nafsahu, sampai menyangka bahwa jujur ini fiha ya yaduru nafsahu, akan menyakiti, akan membahayakan dirinya. Ini memang sulit. Fa inna man taraka sidqa 'inda khaufi istamal kadzib 'inda dhanni nafsi bi kadzibi. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan jujur inda khaufi, ketika takut, istamal kadzib 'inda dhanni nafsi bi kadzibi, maka ia akan melakukan dusta ketika menyangka ada kemanfaatan di dalam kedustaannya itu. Wa hadza madmum syar'an wa 'adah. Ini. Jadi ini madmum syar'an, tercelah syar'an maksudnya wa 'adah. Wal ya'lam anna sikap yunjihi minal halakah. Dan kita ketahuilah bahwa jujur itu akan menyelamatkan dari kebinasaan. Memang kita ngukure dohir, ya. Aslinya jujur yang akan menyelamatkan dari kebinasaan.
Gitu. Ya ladina amal ittaqu wa kunu ma'as-shadiqin. Pun niki jame pun mepet niki nggih. Insyaallah kula petik-petik niki asine sarai banyak niki. Tapi ini aja waqad jaa rukhsa fil kadhib fima idza kana al-jalb khairu an au tafutar. Cuman siji tak kei anuan. Rukhsa ada rukhsa iki. Ya, ada rukhsa. Ada rukhsa ini dalam apa kadhib. Qala salam la yahillu al-kadhib illa fi salas. Dirasakan Kanjeng Nabi. Jadi enggak halal dusta itu kecuali dalam 3. Tak kei rukhsa ya. Ya, sanes kula sing ruso keterangan iki Kanjeng Nabi. Ya. Yuhaddisu rajul imra'ah. La yulkatib illa fi salas. Enggak boleh, enggak halal dusta kecuali ada 3. Yuhaddisu rajul imra'atu liyurdiyaha. Ya. Ngomongi suami terhadap istrinya supaya ridho, gak apa-apa nggoroi istrine, ya. Aku lek cerita temenan kok garai, itu buatan nopo-nopo ya. Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Wal kadzib fil harbi. Terus dusta ketika perang. Ini namanya apa? Siasat ya. Buatan nopo-nopo sampai lek jujur perang, engko aku ente tak serang ana kono ya. Jangan ana kono. Harus punya apa? Siasat. Jadi modelnya ini pasukan inti ditampakkan, ya. Oh, pasukan inti nggak ditampakkan, pasukan sing apa? Sing pura-pura model si Arono, ya. Padahal ngono sing inti apa? Dari selatan. Yang dari timur ini cuma pura-pura seumpama ya. Wah, akhirnya keliru. Wah, itu buatan nopo-nopo niku, ya. Yang ketiga niki ya boleh. Ya. Napa untuk ndamehno. Wal kadzib liyusliha bainan nas. Kadzib untuk mendamaikan antara manusia mboten napa-napa. Ana kanca gegeran. Padha rasan-rasan elek, tapi sampean goroi. Sampean rasan-rasan elek lho, padahal ngrasane sampean apik. Iya ta? Iya, malah ngomong sampean iku loman jare. Ya, padahal cerita medite duduk-duduk. Tapi cerita mosok ngono, iya. Oh, mari ngono sampean cerita maneh. Kan jenenge musuhan padha nyritakno elek-elek. Lho malah kanca sampean nyritakno sampean iki gak isoan. Lho iya ta? Akhirnya damai. Ya, dusta untuk mendamaikan itu enggak apa-apa, ada 3 nggih. Pun ngoten mawon. Jadi supaya kita komplit untuk mendapatkan ilmu itu. Gak kabeh kudu jujur ya. Gak kabeh kudu jujur, ada sebagian ya. Setiap sekali ada pengecualian lah, ada kecuali hati kan itu yang diperbolehkan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina taubatan li kulli khawba wastur lana laurati wa amini rawati wa ufir liwa